Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas, yaitu khususnya ini sesuai pertanyaan kalau tidak salah kemarin dari Irlina, kalau tidak salah, yaitu tentang penulisan atau tata nama pada senyawa hidrokarbon, baik itu pada alkana, alkena maupun alkuna. Karena hidrokarbon sendiri dibedakan menjadi 3 ini. Nah, sebelumnya kita ulang sebentar, yaitu tentang rumus umum dari alkana. Rumus umum alkana itu adalah Cn H2n ditambah 2. Kemudian rumus umum dari alkena ini adalah Cn H2n. Sedangkan rumus umum dari alkuna ini adalah Cn H2n dikurangi 2. Masih ada satu lagi, yaitu rumus umum dari alkil. Alkil ini adalah gugus atau cabang. Jadi gugus atau cabang. Jadi rumusnya adalah Cn H2n ditambah 1. Nah, ini nanti untuk masing-masing semua sudah ada di file. Kalau misalnya untuk alkana, N-nya diganti 1 sehingga nanti C-nya 1, biasanya 1 tidak ditulis. Kemudian H-nya 2 kali 1, 2 ditambah 2 berarti 4. Sehingga membentuk CH4, namanya adalah metana. Jadi namanya metana. Sesuai ini, alkana berakhiran ana, kalau alkena nanti semua berakhiran dengan ena, alkuna nanti berakhiran dengan una. Sedangkan yang alkil berarti nanti berakhiran dengan il. Untuk yang alkil ini sebenarnya hampir sama dengan alkana, hanya rumusnya ini ada selisih 1. Jadi kalau tadi untuk alkana, ini misalnya N-nya adalah 1, berarti nanti membentuk C-nya 1, hanya 2 kali 1, 2 ditambah 2, 4. Ini namanya adalah metana. Sedangkan untuk yang alkil, jika N-nya 1, ini untuk yang alkil, maka nanti membentuk CH 2 kali 1, 2 ditambah 1 berarti 3. Jadi membentuk CH3, namanya diganti dengan metil. Jadi ini bedanya, metana dengan metil. Nah, dari dasar ini nanti kita buat atau kita pelajari tata nama untuk alkana dulu. Nah, misalnya ini saya tuliskan sebagai dasar. Jadi sebagai dasar bahwa C, karena C itu mempunyai 4 elektron valensi dan untuk mencapai kestabilan dia membutuhkan 4, maka dikatakan bahwa C itu punya 4 ikatan atau 4 tangan. Ini sebagai dasar atau sebagai pedoman. Ini saya gambarkan untuk strukturnya. Ini saya tulis, karena ini senyawa hidrokarbon, berarti yang tidak saya gambar adalah atom H. Misalnya begini. Nah, ini ada 4 atom C, tidak ada cabang. Kalau tidak ada cabang, maka pemberian namanya kita beri awalan N. N itu maksudnya normal, tanpa cabang. Jumlah C-nya 4, berarti namanya adalah butana. Jadi N butana. N butana. Ini contoh nomor 1. Contoh nomor 2. Saya gambar lagi. Nah, ini contoh nomor 2. Ini kalau kita perhatikan di sini ada cabang. Jadi ada cabang. Kalau dilengkapi katanya seperti ini. Nah, kalau ada cabang, maka nanti langkah pertama yang harus kita lakukan, kita mencari atau menentukan rantai atom C yang terpanjang. Kita coba
Misalnya mulai dari sebelah kiri nih, kita coba hitung. Mana nanti yang terpanjang. Misalnya dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 atom C. Kalau misalnya 1, 2, 3, 4, ke sini hanya 4. Kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, ini juga 4. Berarti yang ini sebagai rantai utama. Yang bukan sebagai rantai utama kita lingkari. Yang kita lingkari ini berarti dia sebagai cabang. Jadi sebagai cabang. Nah, sebagai cabang jika C-nya 1, maka adalah CH3. Namanya adalah metil. Yang ini juga. Ini juga. Nah, sekarang kita memberikan nomor pada rantai utama. Penomoran pada rantai utama dimulai dari ujung yang dekat dengan cabang. Sekarang kita coba hitung dari kiri. 1, 2 sudah ada cabang. Kalau dari kanan 1, 2, 3 baru ada cabang. Berarti penomoran dari kiri 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat tadi cabangnya adalah metil, terletak pada C nomor 2, nomor 3. Sehingga nanti untuk penamaannya, ini penamaannya saya tulis agak ke sini. C nomor 2, berarti kita tulis 2. Ada lagi, karena ini cabangnya sama, kita jadikan 1. Pada nomor 3. Nah, di nomor 3 ini ada 2, kita tulis juga 2 kali. 2, 3, 3. Jumlahnya ada 3, kita menggunakan awalan tri. Nama cabangnya metil. Nah, 2, 3, 3, trimetil. Rantai utamanya 5. 5 itu adalah pentana. Jadi nama senyawa ini adalah 2, 3, 3, trimetil pentana. Jadi jumlah rantai utamanya 5 adalah pentana. Ini kalau kita lihat, ini ikatannya tunggal. Kalau tunggal masuk golongan alkana. Ini contoh dari golongan alkana. Ini saya lanjutkan. Saya tambah satu lagi untuk contohnya yang alkana. Nanti baru kita lanjutkan yang alkena maupun algona. Ini contoh nomor 3, satu lagi. Mungkin yang kita buat cabangnya yang berbeda. Nah, misalnya seperti ini. Sekali lagi ini kalau dilengkapi bahwa C itu ikatannya ada 4. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kalau sudah seperti tadi, kita cari rantai yang terpanjang. Kita coba misalnya dari sini, dari sebelah kiri. Kita lihat lurus misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini hanya 5. Kalau misalnya kita lanjut, itu ada belok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau ke sini 6. Apakah masih ada yang lebih panjang lagi? Kita coba dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti ini yang sebagai rantai utama. Nah, yang selain sebagai rantai utama, ini saya lingkari, dia bertindak sebagai cabang. Jadi dia sebagai cabang. Nah, sekarang cabangnya C1 tadi adalah metil. Kalau yang C2 ini namanya adalah etil. Nah, sekarang penomoran pada rantai utama seperti tadi, dimulai dari ujung yang dekat dengan cabang. Kita coba hitung dari kiri bawah, 1, 2, 3 sudah ada cabang. Kalau dari kanan bawah 1, 2, 3, 4 baru ada cabang. Berarti penomoran ini dari kiri. Nah, kalau sudah kita memberikan nama. Nah, karena cabangnya ada 2 berbeda, maka untuk penulisannya ini diurutkan berdasarkan abjad. Jadi bukan berdasarkan jumlah C-nya tetapi berdasarkan abjad. Antara M dengan E
dulu yang E, sehingga yang etil kita tulis dulu. Lah etil ini terletak pada C nomor berapa? Ya, nomor 4. Jadi kita tulis 4, karena hanya 1 ya langsung kita tulis 4 etil. Kalau ada 2 ya nanti ditulis 4, berapa di. Jadi kalau 2 berarti di, kalau 3 tri, kalau 4 tetra dan seterusnya. Nah, 4 etil, kemudian baru yang metil terletak pada C nomor berapa? Nomor 3. Jadi 4 etil, kemudian 3 metil. Karena cabangnya hanya 2, baru kita tulis rantai utamanya 7. Kalau 7 namanya adalah heptana.